Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Ila jami'i baghiyati sahabati wa tabi'in syuhada'i wa salihin wal ulama'il amili min sanifin mu'alifin jamil malaikatil qaradin wasadatina sufiyatil muhasikin susan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sa'il awliya illah wal awliya itisah wa mahajina abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyidina wa asaditina wa muallimina wa murabbi ruhina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisin hada khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'alifatal kitab asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu min sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai Al-Babu Tasi'u, bab yang ke-9. Terus sih. Bab yang ke-9 menerangkan tentang keutamaan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ta'alina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Al-babu tasi'u tawi bab kang kaping 9 iku fi fadilati sholatil jamaah, tetap ing dalam nutur kautamane sholat jamaah, menerangkan tentang keutamaan sholat jamaah. Membahas tentang sholat itu membahas salah satu ibadah yang paling berat. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ista'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan melakukan sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, ditakkid. Dalam ilmu tata bahasa Arab menggunakan lam takkid. Dan sesungguhnya sholat itu sudah dengan kalimat sesungguhnya ditakkid lagi, lakabiratun, betul-betul berat. Jadi salah satu ibadah yang paling abot itu sholat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jenengan ulangan zaman saya sekolah dhisik ulangan mesti gurune ngomong, anak-anak kerjakan yang mudah dulu, betul nggak? Napa kok ngoten? Kenapa kok begitu? Supaya ada nilainya. Ada soal 10 sing angel loro, kerjakan yang mudah dulu. Kenapa? Paling tidak benar 8 gitu. Nek jenengan ngerjakno sing angel dhisik sampai waktunya habis baru dapat 2. Betul. Seandainya benar, maka nilainya cuma 2. Benar nggak kira-kira? Nah, ibadah kira-kira ngerjakan yang mudah dulu atau yang sulit dulu? Harusnya yang mudah dulu.
Lagi, nah yang mudah-mudah dulu, nggih, supaya kita mendapatkan nilai di hadapan Allah. Jadi sholat itu pekerjaan ibadah yang paling sulit, paling berat. Kayak kulon jenengan itu durung kelas lah, seneng sholat itu belum. Kalau memaksakan diri sholat, itu ya. Nanti saya terangkan itu, nanti saya terangkan pelan-pelan saja. Karena sholat itu sesuatu yang sangat berat, maka dibuatlah sebuah sistem supaya sholat itu mudah diterima. Karena sangat sulit. Sholat itu paling sulit sudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang paling berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu adalah orang yang mempunyai prasangka ketika sholat itu bertemu dengan Tuhannya. Petuk Gusti Allah. Ayo jenengan nek sholat itu kira-kira pikirane memikirkan apa? Mikir bacaane sholat itu salah. Salah itu. Lu orang sholat itu harusnya menghadap kepada Allah. Harusnya menghadap kepada Allah. Jadi ngeten khusyuk. Saya pernah belajar tentang khusyuk. Yo sik gak iso khusyuk padahal wis belajar khusyuk betul kepada beberapa ulama. Ya. Jadi yang disebut khusyuk itu lisannya membaca bacaannya sholat. Contoh baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lisannya membaca. Pikirannya memaknai arti bacaan. Pikirannya. Hatinya ingat kepada Allah. Hatinya Allah, Allah, Allah. Terus begitu. Pun dia nopo. Tekon dia Pak itu. Dah kan? Jauh kita itu dari sampai ada kitab itu judulnya Ainal Khasyi'un. Judul kitab itu. Di manakah orang-orang yang khusyuk? Saking sulitnya. Jangankan kita ini kelas sopo. Para sahabat murid Rasulullah langsung murid Rasulullah itu. Ketika dilombakan khusyuk, tidak ada yang bisa khusyuk. Betul kan? Nah, kan ada ceritanya itu kan. Nah, jadi kita harus mengumpulkan sing gampang-gampang ben oleh akeh. Biar dapat banyak. Baik, sekarang kita bahas dulu. Saya sudah pernah nerangkan tentang gerakan sholat napa dereng? Gerakan. Ojo-ojo tak terangno sampean pas gak melbu. Baik, saya sampaikan sedikit tentang gerakan sholat. Karena sholat itu begini, Rasulullah itu ketika menerangkan sholat itu sederhana. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jenengan nate mirsani Kanjeng Nabi sholat. Lah terus ndelok sapa sampean? Nah, sahabat akhirnya melihat Rasulullah sholat dan meniru. Murid-murid sahabat melihat gurunya sholat dan meniru, muridnya lagi begitu dan seterusnya. Loh betul bisa panjenengan pirsani. Jadi gerakan sholat ini bisa panjenengan analisa ulang dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu diterangkan detail. Baik, saya berikan contoh gerakan sholat mulai berdirinya. Rodok jarang-jarang aku gelem ngene sakjane.
Baik, berdiri. Berdiri ketika sholat. Berdiri tegak, lebar kaki, jentik, apa jentik itu? Apa jentik itu? Jentik sikil, nah kelingking sikil kira-kira itu selebar bahu. Selebar bahu. Sehingga ketika rapat kakinya, rapat pula bahunya. Pun nggih? Nah, sudah. Merapatkan kaki, apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tetapi bukan kesunahan. Melebarkan kaki, apakah boleh? Boleh. Tetapi bisa menjadi makruh. Kenapa makruh? Nggone tonggomu kok nggoni, kan begitu kan? Nah, sudah. Lebar kaki kira-kira selebar bahu. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Bagaimana mengangkat kedua tangan itu? Apakah begini? Apakah begini? Jenengan takbire piye? Jenengan nek takbir piye? Niru sapa takbir ngono? Tak takoni sampean. Ayo. Nggih biasane, Pak. Loh, kok biasane? Mengangkat kedua tangan, nggih. Jempol tangan, jempol kira-kira sejajar bolongane kuping, kira-kira saja sejajar bolongane kuping. Ini sempurnanya takbiratul ihram. Adapun tempat jawas, tempat diperkenankan sampai dengan dada. Takbir di sini boleh, Allah boleh, tapi sempurnanya jempol tangan kira-kira sejajar lubang telinga. Tidak merapatkan jari, tidak pula melonggarkan jari, biasa. Tidak datar, tidak pula tegak, rotok miring. Tidak begini, tidak pula begini, tapi rotok miring. Nek panjenengan takon, apakah boleh Pak takbir begini? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tapi bukan sesuatu yang utama. Nggih. Kira-kira saja, nggak usah nggo garisan nek arep takbir. Kira-kira, kira-kira. Adapun melebarkan siku berhukum makruh. Kenapa makruh? Ganggu tonggone pun jelas ya. Pun. Ketika tangan telah ditaruh dulu, baru mengucapkan takbir. Dibekek sik tangannya. Allahu Akbar. Begitu nggih. Nah, bagaimana halnya dengan bergerak dan membaca takbir? Apakah boleh? Nek pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tidak membatalkan. Allah. Kan begitu biasanya nggih. Boleh, tetapi bukan sesuatu yang utama. Jadi ditekek dhisik baru Allahu Akbar. Jadi bersama dengan membaca Allah maka hati kita berniat Allahu Akbar. Disunnahkan tayammun mengutamakan yang sebelah kanan. Jadi ketika turun dari takbir yang kanan dulu turun, baru yang kiri. Sampeyan modelnya kok sik tas seruh ngono. Nanti ae kok sik. Allah turun yang kanan dulu, baru yang kiri. Ada nggih? Menggenggam, yang digenggam adalah pergelangan tangan dengan melepaskan jari sababah. Sing digawe tahiyat ini dilepas. Tidak ikut menggenggam. Jadi pun ini yang dibuat tahiyat itu loh, tidak ikut menggenggam. Allahu Akbar. Adapun tempatnya di atas pusar, di bawah dada. Nek di bawah pusar mengko bal-balan. Pun sendakep. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas nih? Hukumnya sendakep apa? Hukum sendakep ini bahasa Indonesia apa sih? Hukumnya apa? Sunnah. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar.
Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh, tapi ya lucu sampean kan begitu kan? Wis pokoke aja sing aneh-aneh lah nggih. Allahu Akbar sendakep. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud, membaca al-Fatihah, kemudian membaca surat. Membaca surat dalam sholat hukumnya sunnah. Waladolin amin, terus rukuk boleh enggak? Boleh, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Baik, sekarang gerakan dulu. Sendakep. Setelah itu takbir untuk rukuk. Rukuk tampak samping. Allahu Akbar, sing dicekel dengkule. Dengkul, bukan pupu, bukan garis. Kan ada yang begini kan? Nah, dengkul. Nah, ya. Duduk garis sih, ini garis. Dengkul. Boleh memegangnya begini, boleh pula memegangnya begini. Untuk ibu-ibu sebaiknya begini. Pegang dengkul. Boleh begini, boleh begini. Boyoke loro, gak sempurna, ndak apa-apa. Yang penting seperti gerakan rukuk. Bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ini pahalanya tertinggi, mengangkat takbir sampai dengan telinga tertinggi. Boleh begini, sami Allahu liman hamidah. Boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Sudah. Ketika iktidal, hati-hati, ada gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ini contohnya. Sami Allahu liman hamidah. Batal. Batal ini sholatnya. Hati-hati. Kenapa? Lebih dari 3 kali berturut Sami Allahu liman hamidah. Nah, maka sebaiknya Sami Allahu liman hamidah berhenti. Ini masih banyak yang begini, dan itu membatalkan sholat. Kemudian sujud, sebaiknya pula sujud itu dengkul dulu. Ya kalau sakit enggak masalah. Allah, dengkul dulu, dengkul, tangan, terus apa? Batuk. Nah, hati-hati, hati-hati di sini, karena ada yang membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan ini hindari. Yang membatalkan sholat apa? Ketika batuk terhalang dengan tempat sujud. Satu, jangan naik kopiahan kok ngini. Ketika sholat maksudnya ini menghalangi batuk ketemu dengan tempat sujud. Maka ketika sholat, mau naik bar sholat ya balik nomeneh sawangane kalau bakul tape kan ngoten ya. Demikian pula rambut yang menghalangi. Rambut yang menghalangi itu juga membatalkan sholat. Ibu-ibu juga gitu. Jadi ketika kepakai mau kena batuknya, ngerti batuk nggih? Apa bahasa Indonesia? Dahi apa jidat? Ya situlah kira-kira nih. Itu jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi dengan tempat sujud. Itu membatalkan. Kalau kita tidak dapat kesunahan tidak masalah. Yang penting tidak membatalkan. Kan gitu kan? Nah, baik. Dengkul dhisik turun. Apakah harus Pak dengkul dulu? Tidak harus. Tangan dhisik tidak apa-apa. Karena loro boyok mama. Jangan gitu batuk dhisik ya gak apa-apa. Loh betul, betul. Tidak membatalkan maksud saya. Gitu. Tapi memang sunnahnya dengkul dulu, dengkul, tangan, batuk. Lah ini juga membatalkan sholat. Perhatikan, mancate sikil, Allah, dengkul dulu, tangan, batuk,
perhatikan kaki saya. Sini mancap, jari minimal jempolnya nekuk. Kalau begini batal sholatnya. Batal. Ibu-ibu gak ketok, nanti lihat rekaman saja. Jadi jempolnya sikil itu nekuk minimal. Kalau sampai ndak nekuk batal sholatnya. Perhatikan. Sujud, kemudian duduk. Setelah sujud duduk, Allahu Akbar seperti biasa. Posisi tangan berada di pupu. Apakah boleh Pak umpamane rada kesel Allahu Akbar tangannya dekek samping? Apakah boleh? Boleh. Tapi ya ben ana bedane antara salat karo ngopi, kan ngoten nggih. Nek ngopi kan yo ngene barang. Ini kan lebih serius gitu maksudnya nggih. Nah, dan seterusnya. Duduk seperti ini adalah sunnah. Sunnah. Boleh duduk seperti ini. Gak ketok. Duduk seperti ini adalah sunnah. Boleh duduk seperti ini. Boleh pula duduk seperti ini. Boleh. Adapun ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, ketika duduk tangan kanan membentuk angka 5. Tangan kanan membentuk angka tangan sing kanan. Angka 5 Arab. Angka 5 Indonesia repot. Ini kan ini angka 5. 5 Arab. Ketika tahiyat itu bangun dari sujud duduk begini. Sing kanan. Begini. Ini kan angka 5. Begitu kita baca asyhadu alla ilaha illallah kencang. Allah satu maksudnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kendu. Bukan menutup tapi kendu. Fil alamina innaka hamidum majid dibuka. Paham ya? Ketika duduk tahiyat langsung tangan kanannya begini. Asyhadu alla ilaha illallah kenceng. Menunjukkan Allah itu satu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kendu. Tidak menutup tapi kendu. Fil alamina innaka hamidum majid dibuka. Seperti biasa. Kemudian salam. Jadi fungsi jari telunjuk ketika tahiyat itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan apa artinya? Nyuwijeke Gusti Allah, apa itu? Ya mengesahkan Allah, mensatukan, kan gak enak mensatukan ya. Bahwa Allah itu hanya asyhadu an la ilaha illallah satu. Allah cuman satu, Tuhan kita cuman asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kendu fil alamina innaka hamidum majid dibuka. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama hukumnya, yang kedua hukumnya sunnah. Ketika salam pertama diusahakan pipinya tampak dari belakang, itu sunnah. Tetapi jangan sampai bahunya berubah, karena itu membatalkan sholat. Kenapa membatalkan sholat? Tidak menghadap ke arah kiblat. Saya kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullah. Lagi gak ngadep kiblat ya, karena dia masih belum selesai sholatnya, maka batal. Salam pertama ini, assalamualaikum warahmatullahi, tetap. Salam kedua, panjenengan bahunya berubah, tidak batal. Kenapa? Sudah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kan ini? Yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak apa-apa, saking kesusunnya selakna jeding, kan begitu kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Umum gelem ngadeg aku iki. Iki monggo.
Hmm. 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 Apakah boleh? Boleh. Di dalam pas sholat rambutnya dowo, gak bawa kopiah. Jadi setiap habis sujud dia, setiap mau sujud dia nyilaki rambut. Apakah boleh? Boleh, bahkan harus. Bahkan harus. Yang penting tidak melebihi 3 kali gerakan berturut. Boleh, bahkan harus itu. Jadi dahi kita jangan terhalang ketika bersujud. Urusan hidung tidak mencium tidak masalah, tidak masalah. Jadi kan batuk, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan bagian dalam jari kaki. Ingat, bagian dalam jari kaki. Makanya mancat tadi bahasa. Ada yang lain? Nggih. Dah, sebentar, itu belum sampai situ. Habis ini ya. Jadi masih gerakan sholat. Nggih. Nggih. Jamaah itu mengikuti apa yang dilakukan imam. Kalau yang masuk pada saat dia akhir sosial, masuk di tahiyat akhir, ya dia cukup duduk tahiyat awal saja, ya. Tidak usah mengikuti tahiyat akhir, duduk tahiyat awal atau duduk tawaruk, ya. Duduk tawaruk, jadi tidak mengikuti duduk tahiyat akhir. Ada yang lain? Ibu, wah sekian tahun tidak pernah bertanya ibu-ibu, silakan. Ini Ustaz, untuk para wanita kan ada 2 model mukena. Yang mukena memang sudah ada tangannya itu yang panjang itu Mas. Ada yang seperti ini. Cuma yang seperti ini itu sering kita ketutupan begini. Itu membatalkan apa enggak? Waktu sujud maksudnya? Iya. Selama tidak menghalangi batuk ketemu dengan tempat sujud maka tidak batal. Jadi kalau mau pernah seperti ibu yang tidak ada tangannya, kasihan tidak punya tangan dia. Itu cara takbirnya berobos. Apa berobos itu? Tidak dengan mengangkat begini. Ya, maksud aku gaya ruko sampean di aneh-aneh. Jadi rukunya tetap gitu loh, rukunya tetap tangannya berobos, nah gini, sakit dipahami ya? Nah, bukan dengan begini, kalau begini kan mukenahnya terangkat, nah dikhawatirkan terbukanya aurat. Jadi kalau ruku yang model begitu, nah begitu, nah begitu. Jangankan ibu-ibu, laki juga begitu. Jadi kalau bapak-bapak sholat pakai serban, pakai sorban, jangan sampai serban yang kita pakai, itu menghalangi batuk kita ketemu dengan tempat itu, enggak sah itu sholatnya. Menjadi tidak begitu ibu. Ada yang lain? Enggak harus. Tadi tetap pakai kacamata boleh. Yang penting batuk tidak terhalang. Lagi? Tumak ninah. Nah ini belum saya terangkan. Tumak ninah itu as-sukutu ba'dal harokah, berdiam sejenak setelah bergerak. Contoh, Sami Allahu liman hamidah, diam dulu, baru Rabbana lakal hamdu. Jadi panjangan begini, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal, itu ndak tumak ninah namanya. Jadi diam sebentar baru membaca. Itu yang paling aman itu, paling aman itu. Jadi Sami Allahu liman hamidah Rabbana itu enggak tumak ninah. Jadi diam dulu. Diamnya ketika tumak ninah biqadri subhanallah, selama kurang lebih seukuran membaca subhanallah. Jadi enggak lama. Subhanallah yang mana Pak?
Nek subhanallah Ustadz Arifin Ilham, waduh dawa subhanallah kedawan. Subhanallah yang kita baca ketika kita zikir sholat itu loh. Subhanallah, subhanallah. Sudah itu. Satu kali subhanallah itu sudah tumak nina. Ngaten nggih. Lho kula nanti ditakoni ngoten, subhanallah sapa Pak? Repot ini. Pokoknya subhanallah yang kita baca. Ngaten nggih. As-sukutu ba'dal harokat. Diam sebentar setelah bergerak. Ampun. Lu kok tambah akeh sing takon. Monggo. Heeh. Oh begitu nih. Apakah membatalkan? Kalau memang tangannya sakit ya tidak membatalkan. Nah, terus ngapain gitu maksudnya? Nggih. Jadi sujud itu semua ibadah itu asalkan kita tidak terhalang nggih. Nah, nek terhalang beda urusan nih. Jadi sebagaimana sujud sebaiknya telapak tangan itu menempel. Kecuali terhalang tangannya sakit itu beda urusan nih. Nah, begitu. Jadi harus menempel tangan. Dia itu bisa membatalkan sholat. Ngaten nggih. Nggih. Monggo. Salam. Di tempat mushola kami itu ada seorang satpam. Itu saya sudah berusaha mengingatkan, tapi tetap dilakukan. Dan jadi pada saat bersolat itu ada aja selalu gerakannya. Dia megang pantat, megang apa segala macam itu. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika sholat banyak bergerak. Maksudnya begitu. Nggih. Jadi kalau kita melihat orang seperti itu, sebenarnya tidak perlu diingatkan, biarkan saja. Karena ketika diingatkan, tidak semua orang bisa menerima. Kalau diingatkan menjadikan tersinggung, itu malah dosa kita. Kita malah dosa. Maksudnya, nggak perlu diingatkan sudah. Kecuali keluarganya jenengan, anak, bojone mungkin lebih bisa menerima. Maksudnya, ya. Saya sendiri sering ngerti orang begitu dan saya tidak pernah mengingatkan. Kenapa? Karena menjadikan ketersinggungan itu lebih berat sanksinya daripada melakukan kebaikan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan. Ini harus kita pegang. Caranya bagaimana? Dijak ngaji. Sudah. Sama nggak kepingin ngaji dah. Nah, nanti akan tahu dengan sendirinya. Nah, jadi penyakit orang yang berilmu, wong sing gelem ngaji, itu biasanya sok gampang ngelokno wong atau mengingatkan orang. Betul nggak? Panjangan ngerti ngene kok lak ngelokno wong. Padahal ndak boleh itu, ndak boleh gitu. Batal iku jarene yai, ya kan repot nih. Enggak boleh. Sudah, ini untuk kita sendiri, nggih. Keluarga kita. Ngoten nggih. Biarkan saja dijak ngaji gitu saja. Lho nek kula gelem ngoreksi ya gak ono sing bener. Lho betul kalau ngoten nggih. Contohnya seperti ada yang lain? Nah kan berkembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan takbir tadi ya, takbir kalau tadi disampaikan kan pada saat sholat berjamaah kan mengganggu kanan kiri. Nah, tapi kalau misalnya sholat itu sendirian, apakah memang harus? Oh tidak. Kalau pertanyaan apakah harus begini? Enggak harus. Jadi takbir itu begini. Jadi begini ini makruh. Saya hanya mengilustrasikan kalau sholat berjamaah. Saya mengilustrasikan seperti itu. Jadi
Jadi masih wong sholat itu yo ada unsur toleransi begitu maksudnya. Termasuk beber tangan ketika sujud. Itu makruh tahrim, makruh yang mendekati haram dan bisa membatalkan sholat. Beber, ngerti beber nih, enten maksudnya. Begini, ini tangannya perhatikan. Nah, ini. Jadi ketika sujud tidak boleh begitu. Nah, begini sujud. Nah, kalau begini, ini makruh tahrim. Apalagi gini. Nah, begitu ya. Nah, ada yang lain segi. Jadi asyhadu alla Illallah. Pas Allah. Nggih. Betul woy. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah satu gitu maksudnya ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang disebut menggerakkan. Inilah yang disebut menggerakkan sababah. Bukan begini-begini. Jadi ini yang disebut sedikit menggerakkan ketika tahiyat ini begitu nggih. Nek sampean ngene iki terus nyapo gitu loh. Malah ra jelas sih. Asyhadu alla ilaha illallah kenceng wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini yang disebut menggerakkan, sedikit menggerakkan itu. Baik. Monggo Bapak Rian. Ikut baca sami Allahu liman hamidah itu sunnah. Langsung Robbana itu juga boleh. Tidak baca apa-apa juga boleh karena membaca itu hukumnya sunnah. Ketika i'tidal, jadi ketika bangun dari rukuk i'tidal sami Allahu liman hamidah begini, tapi ada yang begini. Bagaimana ini? Ini beda pendapat. Jadi ketika i'tidal melepaskan ketika i'tidal kemudian kembali seperti berdiri pertama, ini yang menjadikan polemik. Berdiri pertama itu ada yang menyebut begini, ada yang disebut berdiri pertama itu ketika sholat adalah begini. Apakah boleh? Sama-sama bolehnya. Yang begini ini maksudnya juga supaya aman, tidak melebihi 3 gerakan. Boleh. Tapi saya khawatir kalau begini nanti jumbuh. Apa jumbuh itu? Memper dengan sendakepe takbir, ngundang rukuk meneh kan begitu kan? Nah, kan harusnya habis i'tidal terus sujud begitu. Nah, enggak mari-mari betul gitu. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh dan tidak membatalkan sholat. Sampun? Sudah? Wis tak baleni lo ya. Baik. Loh, setengah 6 kan? Padahal kita belum membahas tentang yang lain-lain ini. Baik. Kemudian kita bahas tentang sholat jamaah. Nah, kita baru masuk ke sholat jamaah. Sholat jamaah itu wajib adanya imam dan wajib adanya makmum. Makmum tok ya gak iso, imam tok ya gak iso. Minimal sholat berjamaah itu dilakukan oleh 2 orang. Adapun urutan laki di depan, anak-anak di belakang, soft ini di belakangnya, soft belakang laki perempuan dewasa, belakang laki perempuan anak-anak. Pertanyaan nek ono wong banji, loh ini kan bisa menjadi masalah. Banji ini ku napa banji ini? Banji ini ku napa? Laki seperti nek perempuan seperti laki. Loh kan ada gitu. Bagaimana bila ada seorang laki yang menyerupai perempuan, wis kadung operasi,
Ternyata setelah itu tobat, melu sholat neng masjid Baitul Makmur. Umpamane melok sop pertama jejer sampean ono betunduk kira-kira bagaimana? Lo kan harus ngerti solusinya, betul nih? Urutannya laki dewasa, belakangnya laki anak-anak, belakangnya banci. Jadi kayak buri dewe setelah anak-anak. Kenapa? Supaya tidak memunculkan mudorot. Sing sebelah iki lho. Sampeyan engko ketemu nih Allahu Akbar niku bahas atine iku bahas niki wau ngoten maksude. Begitu. Demikian pula perempuan yang menyerupai laki-laki. Perempuan dewasa, perempuan anak-anak baru wandu. Ngoten nggih? Lah makanya harus tahu. Fikih itu tidak akan berguna manakala pelakunya tidak tahu, kan begitu kan? Maju sendiri ya apa meneh, maju sendiri kita kan tidak bisa melarang juga, cuman enggak, ini artinya solusi gitu, harus kita bahas, gitu. Apakah yang laki-laki menyerupai perempuan itu pakai mukenah? Ya enggak, tetap seperti laki-laki karena memang asalnya laki-laki, tapi karena dia telah melakukan operasi apapun tadi, jadi ya rada repot, gitu. Nah, ya demikian pula yang perempuan menyerupai laki-laki ya tetap pakai mukenah, begitu nih. Pun para jamaah, kita belum membahas syarat imam dan syarat makmum ini, Mas. Insya Allah pertemuan depan lah kita lanjutkan nih. Atendin mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.